menerangi area tangganya. Jadi cahaya itu maksimal, bro. Tapi bisa nggak itu diganti foto-foto mantan? Mantan 1, mantan 2, mantan 3? Wah, gua ternyata baru tahu temen gue ini playboy. Hai, ketemu lagi dengan Brother House Indonesia. Masih bersama sama gue, Bang Adi, sama Bang Bondan. Ada panggilan lain buat gue? Abang Ganteng misalkan? Atau Abang apa gitu? Oke, ini sesuatu yang berbeda yang kita akan lakukan hari ini. Kenapa? Karena kita akan mereview rumah yang istimewanya adalah standarnya sebenarnya ini standar miliaran, bos. Tapi dijual dengan harga 600 jutaan. Kerennya lagi, konsepnya berbeda. Yang sebelumnya kita mereview rumah tropis modern. Nah, kalau sekarang Japandi industrial. Apakah itu? Nah, kita bahas nantilah ya. Kalau rumah Japandi itu atau Japanese itu seperti apa? Nanti sambil kita review-review yang lain nanti gue jelasin. Oke, sekarang kita langsung bahas bagian dalamnya. Nggak mungkin dong. Kita bahas luarnya dulu ya. Oke, sekarang kita bahas di bagian atapnya. Mungkin sudah cukup paham dan cukup cerdas ya sekarang karena gue sering sekali jelasin, dan mostly rumahnya yang sekarang ini banyak dipakai itu adalah rumah dengan tipe atap pelana ya. Kita lihat ya, kelewatan tipe atap pelana, dan di atasnya ini gue lihat sih tadi gue udah keliling ini pakai atap plat beton kayak gitu. Nah, ini yang gue mau bahas, kenapa rumah ini konsepnya menarik. Japandi industrial. Ini sangat tergambar di tampak depan dan bentuk rumahnya. Ada karakteristik yang khas dari rumah yang konsepnya Japanese. Ada yang namanya wabi-sabi. Apakah itu? Bukan sejenis makanan ya. Ini wabi-sabi. Jadi itu adalah sedikit penjelasan tentang bahwa rumahnya ini adalah rumah yang konsepnya sederhana namun bikin nyaman gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini ada petir, bos. Ini area Bogor. Jadi sebentar lagi akan hujan. Dan ini memastikan bahwa area lingkungan ini konsep Jepangnya berasa banget karena lingkungannya pun sangat seger. Ada area persawahan juga, ada area perkebunan di sini, bos. Keren banget. Oke, gue lanjut ya, bahas bagian fasadnya. Nah, ini ada yang namanya konsep wabi-sabi. Dilihat dari tampak depannya ya. Simple. Dari gua terus terang gagal fokus nih, bro, sama di bagian depannya nih ya. Ini terkesannya seperti lapisan conwood ya, bos ya, seperti lapisan conwood. Tapi gua coba deketin kamera, bro. Ini sebenarnya diplester aja, bro. Diplester secara simpel ya, secara sederhana sebenarnya, namun yang menjadi berkelas lah ya. Pengerjaan ini sangat detail. Lu lihat ya, temboknya ini dibikin kesannya kan kayu ya. Kesan kayu dengan warna-warna alami seperti itu. Namun ini tali-taliannya lempeng banget, bos. Jadi nggak ada belok-beloknya dikit. Nah, ternyata gue dapat insight nih dari temen gue, Bang Andi Sasmita namanya. Jadi gue dapat knowledge, bro. Jadi ternyata ini dikasih, waktu proses pembuatannya ya, dikasih kayak sejenis aluminium gitu ya. Sejenis aluminium ditempel, bro. Aluminium list yang kecil ditempel begini, bro, waktu pembuatannya. Jadi ketika sudah beres tinggal dibuka aja, makanya jadinya jadi lurus banget, bos. Kayak begini ya. Jadi kalau misalkan lu mau bikin rumah ya, mau dibikin terkesan rumahnya kesan kayu gitu ya, terus terkesan conwood gitu, ternyata bisa dengan cara gitu, bos. Gitu. Nanti japri gue aja kira-kira pakai sejenis aluminium apa yang bisa bikin kayak begini gitu. Gue siap bantu dan siap jelasin. Oke, sekarang gue berada di area carportnya. Namun gue pengen spell dulu ini nih. Ini pagarnya memang pagar yang memang dibuat kesannya industrialis banget, bro. Ya, dengan besi holo dikasih warna hitam, dan ini jaringnya jaring yang perforat. Nah, salah satu
contoh rumah industrialis pagar kayak gitu tuh bos. Gitu. Nah rumah ini sesuatu yang berbeda dibandingin rumah yang lain bos. Kenapa? Biasanya kalau rumah kan memanjang gitu ya. Nah kalau ini melebar. Ada beberapa orang typical buyer yang suka rumahnya melebar gitu. Jadi ada beberapa orang memang suka dengan tipikal yang melebar seperti ini, dan ini adalah salah satu contohnya gitu. Nah kita bahas untuk area carportnya ini. Di lantai bawahnya ini dibikin simple aja, dikasih plester aci, dan ini dikasih tali-talian yang horizontal kayak begini. Nah ini nih belakang gue, kita lihat bareng-bareng belakang gue. Nah kalau taman kan biasanya kan pada hijau kayak gitu ya. Nah kalau di sini karena memang yang hijau-hijaunya udah banyak, karena lingkungannya sudah hijau, ada sawah dan sebagainya. Ini kebetulan kan sebelahnya kan sawah nih ya, hijau banget. Nah jadi tamannya dibikin taman kering bos. Nah taman kering, salah satu contoh dari tanaman kering adalah ini kaktus. Nah kaktus ini nih, kalau nunggu nih momennya, nanti ada keluar buah naganya. Hebat. Buah naganya. Siap. Nah gue berada di area yang biasanya kalau kayak model-model begini nih, tempat kongkow, tempat bercengkrama, tempat ngopi, ada yang namanya kan gazebo ya. Nah kalau ini gazebonya dibikin unik. Karena ini adalah gazebo yang industrial, jadi dibuat dari kesan kanopi gitu. Ini ada holonya, ini ada jaringnya, dan ini di atasnya ada tempered glass-nya. Kayak begini. Luarnya aja gue baru sekilas, kesannya menarik banget. Apalagi kalau dalamnya bos. Sekarang kita masuk ke dalam untuk bahas area dalam ya. Sebelum gue masuk ya gue liatin dulu. Nah ini juga handlingnya nih. Handling yang industrial banget bos. Kayak begini. Nah kalau ini pintunya dari multiplex dikasih lapisan HPL. Dan ini adalah besi aluminium. Ya, sama hitam juga bos. Mari kita masuk. Tadang. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam rumahnya. Ini bos, jadi memang kesan pertama gue ketika gue masuk dalam rumah ini, kesan Japandi-nya dan industrialnya ketara banget bos. Ya, gue bahas dulu ya dari sisi industrialnya apa. Nih pertama bos, ini dari bisa dibilang ini no ceiling ya, no ceiling. Kenapa? Karena kita lihat di bagian plafonnya ini langsung pakai bondex expose bro. Ya. Kenapa expose? Karena memang tidak ada penghalangnya lagi, nggak ada gypsum sama sekali, jadi langsung di-expose atau ditonjolin gitu bro. Nah yang ini ya, untuk instalasinya dikasih ada sejenis pipa. Biasanya kan kalau standar yang ada plafonnya gitu, kabel-kabel ini ketutup lah ya, ketutup. Nah kalau ini dikasih pipa, ini pipanya pipa khusus bro, pipa conduit, seneng duit, pipa conduit bro. Nah ini adalah kesan yang memang ditampilkan dari rumah ini dan membuat kesannya sangat industrial bos. Nah itu ya, itu yang pertama. Terus gue baru bahas dari sisi luarnya dulu ya, nanti detailnya gue jelasin. Terus kesan Japanese yang didapatkan dari sisi mana? Dari touching yang dikasih ornamen dari rumah ini dengan kesan atau ornamen kayu. Dan ini bro, ini asli kayu bro, bukan kayu imitasi. Ini asli kayak gue juga bukan imitasi bos. Asli, masih sangat asli bos. Kayak gitu. Nah ini ya ornamennya. Oke, gue kan masih bahas sedikit dulu. Sekarang kita bahas satu persatu. Biasanya gue bahas kan dari ruangan tamu dulu. Ini open space bos. Gue pinggirin dikit ya. Nah ini adalah area ruang tamunya. Ruang tamunya seperti ini. Terhubung dengan ruangan TV. Ini posisinya berada di belakangnya si Bro Bondan nih, di belakangnya. Nah ini adalah sofanya. Sofanya simple, warna krem seperti ini. Dan ada yang dudukan yang secara khusus dibikin tersendiri. Ini buat orang yang masih sendiri. Kayak lu bro. Kalau buat gue mah cocoknya di sini. Karena sebelah kanan gue ada bini gue. Kayak gitu. Nah ini belakangnya. Ya belakangnya dibikin pakai plester aci ya. Kalau ini sih masih standar. Tapi beberapa part yang lain ada yang di-expose bro. Kayak begini. Di sebelah dari sofanya ini ada meja.
bawahnya besi hollow, dan atasnya ini dari bahan atau material plywood. Karena ruangannya spesial, jadi ada yang namanya cross ventilation, bro. Wih, bahasa Inggris gue. Ya, gak usah gue lipet ya. Sini aja, bro. Ini loh, bro. Ini adalah area service area. Gitu. Nah, kalau untuk yang ini diaplikasikan dengan ada storage ya. Nah, ada beberapa laci. Nah, dan ada beberapa pintu dari beberapa rak yang disimpan di sini. Adapun kalau seandainya misalkan rumahnya sudah benar-benar dihuni, ya, di sini bisa disimpan beberapa barang. Misalkan seperti apa? Jadi kalau seandainya misalkan area servis ini kan lebih ke tempat bakar-bakaran gitu kali ya, bro ya. Tempat bakar atau mesin cuci. Estetis gak sih kalau seandainya dibikin dikasih mesin cuci di sini? Bisa aja. Bisa aja sih ya. Ini kita bikin laundry. Oh, tempat laundry juga bisa di sini ya? Oke. Intinya seperti itu. Nah, ini yang bikin keren rumah ini. Jadi, dari area ruang tamu sampai dengan di sini, cahayanya langsung ngeblong. Belum lagi, bos. Kerennya rumah ini kan rumahnya masih alami banget ya. Jadi kalau misalkan lu tipikal suka yang masih alami, yang nggak suka imitasi atau oplas-oplasan, lu pasti suka rumah ini, bos. Lihat tuh, ini sama, bro. Ya, jadi kalau misalkan lu sangat hektik pekerjaannya, kesibukannya sangat menyita waktu, kalau lu pulang punya rumah kayak gini, view-nya sawah kayak begini, lu pasti pengen nyawah. Oh, kagak. Ya pengen bajak sawah itu Bromondan tuh, passionnya tuh kayak begitu. Asik ya. Jadi no stress, bro, punya rumah ini. Ya, ini dikasih pembatas. Dikasih kaca yang transparan seperti ini dengan ada kusennya, ini kusen aluminium, dan ini kacanya sangat besar, memberikan efek cahayanya sangat signifikan, sangat terang gitu ke ruangannya. Dan ini terkoneksi dengan area carport ya kebetulan ya. Kan udah lihat tadi ya. Oke. Nah, kalau di atasnya sendiri sama ini ditutup sama bondek juga, bro. Kayak gitu. Sekarang gue masuk ke area ruangan makan. Biar gue nggak langsung ke belakang, ini gue bahas dulu ya. Nah, ini kan open space ya. Open space. Di sini ada meja makan. Bukan meja kerja ya. Kelihatan banget dong. Meja kerja nggak mungkin ada begini-beginiannya, bos. Kayak gini. Dan ini karena memang rumahnya ini memang dikonsepkan Japanese dan Scandinavian. Jadi memang ornamennya dari kayu, bos. Dan ini memang sangat diimplementasikan dalam bentuk furnishnya termasuk mejanya. Ini adalah meja kayu pure murni, bahkan tanpa ada besinya sama sekali. Asli keren banget. Oke, dari sini sekarang ke area belakangnya. Nah, ini adalah back wall TV. Back wall TV-nya alami dari bawah sampai dengan ke atas full, bro. Dan ini asli kayu, ya. Dibikin space-nya antara masing-masing skat, masing-masing skat, ya, dibikin ada tali-talian seperti ini. Ini adalah variasi dari konsep rumah Jependi kayak begitu. Oke, dan di bawahnya area TV ini adalah kabinet. Ini bahannya dari plywood, bos. Dari plywood ada raknya, dan di bawahnya ada laci-laciannya seperti ini. Sama, bahkan sampai dengan penyangganya pun ini bukan besi, ini asli kayu, bro. Jadi ini yang bikinnya ini orangnya konsisten. A, B, B gitu. Nggak suka yang nggak jelas gitu, bro. Pokoknya kalau konsepnya alami, ya alami gitu, bro. Kebetulan digabungin. Kalau Japanese. Udah gitu industrial. Jadi jelas gitu, bro. Emang kalau jadi orang harus jelas-jelas aja, nggak boleh nggak jelas, bro. Oke, ini gue sekarang masuk di area wash ya, atau area dapur lah ya. Nah, ini sesuatu yang menarik. Nah, untuk konsisten dalam statement industrial, memang sengaja dibuat nggak dikasih sejenis granit atau marmer. Ini sebenarnya di plester biasa saja, namun diekspos, bro. Nah, ini adalah salah satu sampel
rumah ini kalau mau terkesan industrial, dibikin kayak gini aja bro. Jadi clean, bersih, ya. Jadi kalau seandainya mesin ada kotor-kotor ya, ada kotor-kotor, tinggal dilap aja bro. Dan kesan mewahnya tetap didapatin dengan cara diekspos seperti ini. Oke, nah area belakangnya, jangan yang ini dulu ya. Area belakangnya ini dari bahan keramik ya bro, bahan keramik. Namun memang ini dipasang satu-satu atau gimana ya bro ya? Enggak ya? Pasang satu-satu ya? Pasang satu-satu ya? Ini bahan keramik bro, dan memang dibikin yang sejenis nonjol gitu ya, atau 3 dimensi ya. Kan ada yang jenis yang langsung flat gitu aja gitu ya. Kalau ini sengaja dipilih, dibikin keramik, dan dipasang keramik yang memang jenisnya seperti ini. Apakah ini juga biar terkesan industrial juga? Mungkin ya. Oke, nah di atasnya ini dikasih storage dari bahan plywood bro. Oke, dibikin kayak begini, simple aja, dan ada ambalan 2 lapis. Nah ini seperti halnya rumah yang yang pernah kita review sebelumnya pun, ini adalah salah satu implementasi daripada area furnish biar terkesan lebih biar terkesan lebih mewah. Dikasih lampu yang vertikal warna kuning dan doff, biasanya disimpan di area tersembunyi dari furnishnya kayak begini. Oke, nah untuk bahan yang sebelah ini ya, area kompor ini dari tempered glass bro, dari tempered glass warna hitam. Nah di sebelah kanan gue ini adalah area jendela pakai tirai yang digulung kayak gini. Sebelum ke kamar mandi ini gua reminder dulu, ini diekspos dan bahannya ini bahan epoxy bro. Jadi memang kesannya jadi mengkilat gitu bro, dan glossy banget. Oke, tadi gua belum spell, kelewat. Yang bawahnya ini ya, ini masih dalam lingkupan dari kitchen set ya. Ada beberapa storage ya yang dikasih di sini, dan ini menggunakan bahan plywood, ada lacinya ya kan, dan ada beberapa rak yang bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan untuk area kitchen setnya ini bos. Oke, sekarang gue masuk ke dalam area kamar mandi ya. Nah, kalau untuk kamar mandinya sendiri, ini pintunya dari PVC ya bos ya. Nah, ini yang menarik dari area kamar mandinya ini keramiknya ini tidak dipakai setengah bos, tapi langsung dikasih full dari bawah sampai dengan area atasnya bos. Kayak begitu. Ini yang memang berbeda lah ya. Jadi full banget gitu. Kalau untuk lantainya, ini menggunakan bahan keramik kurang lebih sekitar 40 kali 40 lah ya. Ada shower di sini, juga ada toilet duduknya di sini, dan kebetulan untuk area ventilasinya ini dibikin doff, jadi tidak terlalu silau dan tidak terlalu transparan gitu bro. Oke, sekarang kita masuk ke area ruangan lain. Sebelum kita ke lantai kedua, nih gue pengen bahas dulu nih, ini area di bawah tangga ini. Ini biasanya kan ada sebagian rumah area di bawah tangga ini bisa dipakai untuk misalkan toilet darurat gitu ya. Nah kalau untuk ini kebetulan mungkin karena space-nya pun tidak banyak, jadi dibikin storage aja gitu bro. Nah ini masih bolongan aja bro, jadi masih kosong, jadi belum ada rak sepatu atau sejenisnya gitu bro. Jadi bahan plywood ini digunakan untuk penggunaan storage bagian bawah nextnya gitu. Itu buat nyimpan kenangan bisa nggak Kak? Belum bisa move on? Astagfirullah. Lupakan bro, dia yang sudah menyakitimu. Lupakan dia. Gapailah mimpi yang terindah, cewek terindah, yang soleh, edukasinya bagus, gitu bro, yang cantik. Ini temen kita Bang Andi. Ada referensinya bro, tinggal bikin CV aja. Bro, udah niat? Iya. Iya. Oke, kita ke lantai 2 ya. Bisa aja nih si Bro Bondan ini. Oke, sebelum gua ke atas, gue pengen spill dulu ya. Ini untuk di bawahnya ini menggunakan bahan material homogeneous style ya, ukuran 60x60 dengan corak yang gradasi kayak begini, warna abu ya bro ya. Nah oke, nah untuk di area tangga
Ini something interesting ya. Ini salah satu bentuk komitmen dari konsep industrialnya. Jadi railingnya ini kan elemen kayu ya kalau untuk pegangannya. Nah kalau untuk ininya, bawahannya ya, tiangnya ini pakai holo tapi yang jaring-jaring jenis expanda bro, kayak gitu. Dan warna hitam untuk konsep industrialnya. Adapun kalau untuk area bawahnya ini sejenis kayu ya bro ya, tapi ini bahannya adalah parket gitu bro. Oke, sekarang kita ke atas. Ini ternyata kita menemukan dua jenis ventilasi, mau yang orisinil atau yang imitasi. Yang orisinil ini nih bos. Nah, ini ada cahaya matahari, jadi jendelanya langsung kesorot matahari luar, langsung masuk ke area tangganya bos ya. Itu jendelanya jendela yang clean ya, dan ada frame-nya ya, ada frame-nya warna hitam dari aluminium kayak gitu. Nah yang kedua ini yang imitasi. Jadi lampunya lampu yang doff warna kuning dan dibikin upside gitu khusus menyinari area tangga ini bos. Itu yang kedua. Ada lagi ternyata yang ketiga bos. Ini lampu tembak industrialis ini kayak begini nih bro. Nah ada 3 untuk nembak, sepertinya lebih fokus memberikan kesan romantis untuk di area ini. Jadi kalau seandainya ini misalkan dikasih figura, misalkan keluarga lo atau siapa kayak gitu ya dibikin 3 gini. Ini kebetulan 3 kan nih, 1, 2, 3. Ini bisa fokus ke area sini ya nih bos, kayak gitu. Ini adalah fungsinya. Untuk itu, selain daripada menerangi area tangganya. Jadi cahaya itu maksimal bro. Tapi bisa nggak itu diganti foto-foto mantan? Mantan 1, mantan 2, mantan 3? Wah, gua ternyata baru tahu temen gue ini playboy. Ini siapa? Yang ini namanya siapa bro? Andi. Yang ini siapa? Ucup. Ucup cowok lo. Oh, nama bapaknya Bin Ucup gitu. Kalau ini siapa? Siapa lupa ya? Oh dia ya. Yang ketiga sorry ya, yang ketiga mau dianggap sama si Bondan. Sorry ya, kenangan lu sama dia nggak indah. Oke, kita langsung ke lantai 3 ya bos. Lantai 2 sorry. Kita menemukan ada 3 kamar tidur di sini ya, dan ada 1 kamar mandi bos. Namun sebelum gua masuk ke area kamar mandi, ini gua pengen bahas ini dulu nih bro. Ini ada wastafel ya. Ini mungkin yang simple aja wastafelnya, warna putih. Kacanya juga simpel kayak begini, namun ini kerannya biasanya kan kerannya ini dari stainless ya, stainless yang standar yang glossy gitu ya. Kalau ini dibikin hitam bro, kalau fungsinya sama. Bentuk komitmen dari konsep industrialis. Nih, warna hitam gitu bos. Oke, sekarang ke area kamar mandi. Nah, kalau kamar mandinya sendiri mirip dengan apa yang gue udah spill ya untuk yang di lantai bawah. Nah hanya beda di luasannya aja. Kalau untuk yang di bawah kan lebih memanjang ya bro ya. Nah kalau ini lebih ngotak gitu bro bentuknya. Dindingnya sama, bawahannya sama. Nah untuk toiletnya pun kurang lebih sama showernya pun sama kayak gitu. Sekarang kita ke kamar anak. Nah di kamar anak ini bro, masuk bro. Nah, ini konsep yang perlu gue sampaikan. Jadi untuk kamar anak yang ini bro, ya. Jadi ini dipannya, furnisnya memang dibikin kesan industrialisnya bro. Gitu. Ada sebagian yang mungkin udah tahu, atau ini gue nginfo buat yang belum tahu aja. Nah ini sebenarnya untuk apa? Gue bisa buka nih bro. Nah, ternyata ini adalah tangga. Dan ini hanya bisa dibuka kalau seandainya pintunya ditutup, bos. Kalau seandainya pintunya dibuka, ngejedak, bro. Jedek gitu, bro. Jadi, makanya tangganya ini dibikin ngelipet aja. Sekarang gue lipat lagi ke atas ya. Siap. Nah, kayak gini. Nah, untuk lemarinya, bos. Untuk lemarinya. Ini biasanya kan kalau lemari ya biasanya 2 pintu kayak gitu ya, ada pintu. Dan ini kebetulan ada gantungannya ya. Nah ini konsep industrialisnya, jadi dibikin satu nutup yang satu terbuka. Dan ini pakai besi holo gitu.
kayak gitu. Ini konsep lemari industrial, wes gitu nggak sih? Keren ya. Oke, sekarang kita ke kamar anak yang kedua. Bos. Nah, sebenarnya gue udah nemuin meja jenis gini di yang kamar anak yang pertama, tapi gue pengen bahasnya di sini, bro. Ya, ini bro, ini sebenarnya meja apa sih? Meja judi. Astagfirullah. Celetukannya bahaya nih. Temen gue satu ini. Ya, kalau anak muda zaman sekarang bro, ya kayaknya kalau dikasih meja gini bikinnya pewek gitu ya bro ya. Jadi pasti namanya belajar, namanya online gitu, pegang HP, tiktokan segala macem, dan makan juga segala macem, kayaknya akan pewek banget kalau dikasih meja kayak begini bro. Ini kalau yang ini konsep Skandinaviannya nih diterapkan ya. Kalau yang kamar yang satu ini kan kesannya industrialis banget gitu. Nah kalau ini bikin Skandinavian. Nah ini meja ini bisa dipakai untuk meja belajar atau meja untuk makan gitu. Jadi kalau lagi PW gitu, makan seblak gitu ya. Terus makan apa sih? Pentol gitu ya, yang micu-micu asam lambung. Kalau anak muda kayak kecenderungannya ke sana deh, Bos. Iya nggak? Kecenderungan ke sana. Tapi ya kalau seandainya dibawa positif, ini akan positif ya. Namun sebisa mungkin kontrol lah sama orang tua ya. Udah dibikin PW kayak begini, khawatirnya anaknya nanti jadi mageran gitu, bro. Oke, nah di bagian bawahnya bos. Nah, ini dipannya ini dibikin kayak begini. Ternyata ada functionnya bro. Nah, ini ada storage-nya bro. Ada tempat penyimpanan bro. Nah, ada 3. Jadi, kalau anak remaja lah ya di sini ya. Udah kebayang ya. Kalau tempat kayak begini. Make up, lipstick, bedak, buku. Iya enggak? Apalagi kayak pernah ngumpul di sini deh bos. Udah kebayang sama gue kayaknya. Namun ya walaupun numpuk di sini, tapi at least area ruangan di sini bakal clean gitu bro. Nah ini adalah salah satu function yang menurut gue positif banget. Jadi ini fungsional gitu untuk kasurnya sendiri. Oke. Nah ini kamar utamanya bro. Jadi sepertinya untuk yang ini konsepnya ini lebih ke Japanese bro, ya. Dilihat dari pertama ini nih. Jadi pintunya pintu slide gitu bro. Biasanya kan kalau Jepang kan pintunya kan suka digeser gitu ya. Nah ini juga sama, kayak gitu. Dan ini bahannya plywood bro. Sekarang kita masuk. Nah ini dia, gue lihat ini dari area bawahnya, dindingnya sama lemarinya, ini kesan Japanese-nya banget bro. Terutama yang ini nih, gue pengen liatin ini dulu nih. Nah biasanya kalau Jepang itu kan, kalau kasur itu kan langsung nempel ke lantai ya bos ya. Langsung nempel ke lantai. Namun kalau yang ini memang dibikin ada haknya gitulah ya, dibikin kayak begitu. Ini elemen kayu, dikasih lapisan HPL-nya gitu bro. Oke, dan ini ada lampu horizontal warna kuning doff biar kesannya tetap hangat gitu. Yang jelas ini memang gambaran banget dipan ya, area kasur ala-ala Jepang gitu bro. Nah, oke sekarang gue tunjukin yang pengen spell lemarinya dulu ya. Lemarinya kayak begini bro, dibikin alami ya. Sebenarnya konsep Skandinavian masih kelihatan ya, industrialisnya masih kelihatan ya. Namun Japanese memang untuk yang ini memang lebih mendominasi bro. Ya kita buka ya. Ternyata ini hidup bro. Biasanya kan kalau yang dulu-dulu kita pernah review digini mati gitu ya bro. Tapi ini tetap hidup kayak gini. Ini bahannya materialnya multiplex plus tutupan HPL ya. Jadi ada 2 storage. Kalau nyimpen barang besar ini bisa di sini bro. Kayak begitu. Gue pengen liatin ini dulu bro. Nah untuk di area jendelanya ini jadi ada 2 tampak depan dan ada tampak pinggir gitu bro. Ini adalah jendela aktif, bisa dibuka tutup. Alami banget ya bro ya. Nah, ada suara. Jadi ternyata memang rumah ini yang menjadi value-nya adalah konsepnya ini Japanese, industrialis dan Skandinavian ya. Areanya masih sangat hijau dan asik banget. Kita melihat view sawah langsung ya. Namun kalau untuk tanahnya ini kebetulan
tanah kebun bro. Jadi kalau tanah kebun kan memang padat ya, jelas. Biasanya kalau untuk perumahan lebih memilih untuk area tanah kebun. Namun kalau di sini value-nya adalah untuk area rumahnya, untuk lingkungan rumahnya lebih ke kebun ya. Tapi view-nya, tetangga-tetangganya ini sawah bro. Jadi efeknya masih sangat hijau gitu bro. Oke, hijau banget ya. Kalau ini meja ya, meja belajar, simple lah kayak beginilah ya. Nah di sebelah sini bro, nah ini penerapan dari konsep yang di back wall TV ya. Kurang lebih sama variasinya seperti ini dan menggunakan bahan yang sama. Ada lampunya di sini, bikin bulat dan lampunya di belakang dan ini ada kacanya kayak begini. Namun mungkin gue pengen agak sedikit inilah ya untuk yang dinding ini sepertinya kalau seandainya warnanya nggak warna kayak begini, ini sejenis-jenis warna semen gitu ya bro ya. Mungkin kalau dibikin warna lebih putih abu atau mungkin kesan-kesan dibikin tidak terlalu kontras sama ini ya bro ya. Mungkin akan lebih bagus ya. Kayaknya gitu ya. Betul nggak sih? Karena menurut gue sih agak beda sendiri aja gitu untuk bagian ini ya. Ya nggak sih? Gitu. Oke, tapi overall kamar ini memang kesannya memang Japanese banget gitu bro. Oke. Bos, gue kan udah keliling ya rumah ini ya. Bisa dibilang gue cukup terkesan lah sama rumah ini. Kenapa ya? Karena ini sesuatu yang berbeda. Satu rumah, tapi dengan 3 konsep gitu. Ada Japanisnya, ada Skandinaviannya, dan ada juga industrialnya gitu. Belum lagi, ini kan masih area kota Bogor bro. Standarnya itu 1 miliaran bos. Tapi ini dijual dengan 600 jutaan aja bos gitu. Belum lagi, ini ada potensi yang besar. Kenapa? Ini lokasinya dekat ke IPB Bogor hanya 1,7 km aja. Jadi, ya, kalau seandainya misalkan ini mau dijadikan area kos-kosan gitu, suatu saat misalkan rumah ini lagi nggak ditempatin gitu, ini bisa dijadiin rumah sewa atau kos-kosan gitu, bos. Nah, IPB ini adalah universitas 5 besar se-Indonesia dengan jumlah kunjungan mahasiswa terbanyak. Jadi, kebayang dong potensi investasinya kalau rumah ini dijadikan penyewaan. Hehehe, gue nggak ngelek. Bu, nuju naraon eta, Bu? Tandur. Oh, nuju tandur. Oh, itu proses awal ya tandur teh nya. Sabaraha bulan deui Bu tiasa dipanen? Oh, 3 bulanan sedang. Wih, mantap. Nih, Bos ya. Ini di mana lagi, Bro? Lu punya rumah, tapi halaman rumah lu kayak model gini gitu. Adem banget itu, Bro. Ini barusan gua nanya nih sama ibu-ibu yang lagi kerja keras nih bro di sini. Gitu bro, jadi rumah ini rekomendasi banget buat lu pada yang pengen rumah tapi bener-bener kesan alami gitu. Masih daerah kota ini bos, gitu. Oke, gua mau lanjut ngopi lagi, tapi don't forget support terus channel kita Brother House Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Share ke teman, sohib, gebetan, ke cewek, ke mantan lo. Kayak gitu. Oke, gue lanjut ngopi ya. Ciao. Lanjut kopi dulu. Terus Bapak bikin konten ya? Iya, Bu. Gitu. Jadi ke counter lah cahayanya. Jadi cahayanya nggak langsung, apa sih gue ngomongnya sih? Gue ngelamun lah. Mau apa sih?